Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Jokowi kunjungi posko pengungsian korban kebakaran Pelumpang. Pimpinan DPR sampaikan duka cita mendalam terkait tragedi Depo Pelumpang. Rafael Alun Trisambodo resmi dipecat sebagai PNS Kementerian Keuangan. 24 orang saksi diperiksa terkait kebakaran Depo Pertamina Pelumpang. Menhan Prabowo terima brevet wing kehormatan penerbangan TNI Angkatan Udara. Berikut berita pilihan selengkapnya. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Minggu 5 Maret 2023. Pertemuan kedua elit partai ini antara lain membahas persoalan kebangsaan serta dinamika pemilihan presiden 2024 mendatang. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang pada Minggu 5 Maret 2023. Agenda pertemuan dua ketua umum partai ini sekaligus membahas persoalan kebangsaan, termasuk dinamika pemilihan presiden di tahun 2024 mendatang. Prabowo berharap situasi politik keduanya dapat terus terjalin dengan rukun dan damai, meskipun di tengah rivalitas dalam kontestasi pemilu 2024. Tak hanya itu, Prabowo Subianto dan Surya Paloh juga sepakat untuk saling menghormati keputusan politiknya masing-masing. Saya mendapat kehormatan kunjungan balasan dari Pak Surya Paloh yang kebetulan adalah Ketua Umum Partai Nasdem. Jadi saya mau nyatakan kebetulan karena saya bersahabat sama beliau jauh sebelum beliau ketua partai dan jauh sebelum saya ketua partai. Kita sahabat waktu masih agak muda, Pak Surya ya. Sekarang masih muda. Masih muda. Jadi ini sebetulnya pertemuan dua sahabat yang kebetulan hari ini ya kita berkecimpung di bidang politik. Kita dapat suatu kesimpulan tertentu, kita sepakat untuk saling menghormati keputusan politik masing-masing. Kita sepakat bahwa kita ingin suasana bangsa dan negara selalu dalam keadaan damai, dalam keadaan rukun, dalam keadaan bersatu, bahwa persaingan, rivalitas itu perlu, bahwa juga kita tidak boleh takut dengan oposisi, sepertinya gitu. Betul. Tapi oposisi harus oposisi yang selalu konstruktif, selalu damai, dan selalu dalam kerangka NKRI, selalu dalam kerangka Pancasila, selalu dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika, saya kira begitu. Dari Jawa Barat, Muhammad Solehan Depafayet melaporkan untuk Sinpo TV. Pasca bencana kebakaran hebat melanda terminal bahan bakar minyak Pertamina Pelumpang, Presiden Jokowi meninjau langsung posko pengungsian para korban. Jokowi menginstruksikan Menteri BUMN dan Gubernur DKI Jakarta agar segera mengevaluasi dan mencari solusi untuk persoalan yang terjadi. Pasca bencana kebakaran hebat yang melanda terminal bahan bakar minyak Pertamina Pelumpang Jakarta Utara, Presiden Jokowi beserta jajarannya meninjau secara langsung posko pengungsian para korban dengan menurunkan sejumlah kebutuhan logistik dan sembako. Dalam tinjauannya, Jokowi turut menginstruksikan kepada Menteri BUMN serta Gubernur DKI Jakarta agar dapat dengan segera mengevaluasi dan mencari solusi atas persoalan yang tengah berlangsung. Saya ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada para korban atas kejadian di Pelumpang ini. Kemudian yang kedua,
Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Pelumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja pelumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini aja, harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Lebih lanjut, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto pun menyampaikan terkait jumlah jiwa yang meninggal hingga kini, yakni sebanyak 17 jiwa, dengan 18 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Korban jiwa ini meninggal dunia ada 17, luka beratnya 49, luka sedangnya ada 2, dan ada informasi masih ada 18 orang ini yang masih dicari. Mudah-mudahan hari ini bisa ketemu ya. Nah, pengungsian ini 1085 jiwa pengungsi yang terdata. Itu tersebar di seluruh tempat-tempat pengungsian, memang tempatnya kan tidak bisa terpusat jadi satu. Pihak Pertamina pun memastikan jika pihaknya hingga kini telah memberikan penanganan kepada para korban yang terdampak dengan memberikan pelayanan kesehatan dan juga santunan. Fokus utama Pertamina saat ini adalah bagaimana penanganan warga yang terdampak ya. Untuk yang di rumah sakit kemarin Bu Dirut juga sudah berkesempatan untuk meninjau langsung ke rumah sakit dan penanganannya sudah kita berikan yang terbaik untuk yang korban luka maupun juga santunan juga sudah disiapkan untuk yang korban meninggal dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Pimpinan DPR RI menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas tragedi kebakaran Depo Pelumpang, Jakarta Utara. Dalam waktu dekat, Komisi 7 DPR RI akan memanggil Direktur Pertamina terkait peristiwa tersebut. Wakil Ketua DPR RI Dasko menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas bencana kebakaran Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara yang terjadi pada Jumat lalu. Dasko menilai peristiwa kebakaran yang menelan banyak korban jiwa ini seharusnya dapat dicegah dan diantisipasi sebelumnya. Menurutnya, Komisi 7 DPR RI dalam waktu dekat akan mengadakan pertemuan dengan pihak Pertamina guna mengevaluasi dan memperoleh informasi yang sesungguhnya. Selain memanggil mitra komisi, Komisi 7 juga akan melakukan kunjungan lapangan guna melihat secara langsung situasi di lapangan. Pertama kita ucapkan duka cita yang mendalam kepada para korban dan keluarganya. Ya kejadian yang seharusnya bisa kita hindari, namun karena sudah terjadi, memang sebaiknya kita adakan evaluasi. Nah, dalam rangka evaluasi tersebut, Komisi 7 akan mendengar atau memanggil mitranya yaitu Pertamina untuk kemudian mendengarkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya, dan juga saya dengar Komisi 7 akan mengadakan kunjungan ke lapangan yang insya Allah akan diadakan dalam waktu dekat. Demikian. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Pasca bencana kebakaran yang menghanguskan Depo Pertamina Pelumpang dan pemukiman warga di sekitarnya, Karopenmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan hingga kini pihaknya telah memeriksa sebanyak total 24 orang, dengan 10 orang diantaranya berasal dari pihak Pertamina. Pasca bencana kebakaran yang menghanguskan Depo Pertamina Pelumpang serta pemukiman warga di sekitarnya, pihak kepolisian hingga kini masih mencari bukti-bukti terkait dengan penyebab pasti terjadinya kebakaran. Karopenmas Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan menjelaskan, hingga kini pihaknya telah memeriksa sebanyak total 24 orang sebagai saksi. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, dari 24 orang saksi ini, 14 orang diantaranya merupakan saksi dari pihak masyarakat, dengan 10 orang lainnya berasal dari pihak Pertamina. Sampai saat ini telah dimintai keterangan sebanyak 24 orang. Ya. 24 orang yang telah dimintai keterangan tersebut terdiri dari operator supervisor sebanyak 8 orang, kemudian security sebanyak 12 orang, dan dari saksi masyarakat sebanyak
14 orang, sehingga jumlahnya ada 24 orang yang telah dimintai keterangan terkait dengan proses terjadinya kebakaran di Depo Pelumpang, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Muhammad Solehan Fayat Daniel melaporkan untuk Sinpo TV. Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk mengklarifikasi harta kekayaan yang dianggap tidak wajar. Jubir KPK Ali Fikri menyatakan, hingga kini KPK masih melakukan pemeriksaan faktual terhadap kekayaan yang dimiliki oleh mantan pejabat Bea Cukai tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar konferensi pers terkait klarifikasi dari mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto soal laporan harta kekayaan pejabat negara. Jubir KPK Ali Fikri mengungkapkan, saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan secara faktual terhadap data LHKPN Eko Darmanto. Lebih luas, KPK akan melakukan klarifikasi melalui cross-check antara harta yang dimiliki oleh pelapor dengan data yang telah dimasukkan oleh pelapor ke dalam LHKPN. Begini ya, klarifikasi itu kan dilakukan setelah pemeriksaan. Jadi LHKPN kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap faktual harta yang dilaporkan di dalam LHKPN, baru kemudian diklarifikasi. Ya. Di dalam undangan klarifikasi itu pasti kemudian juga dicantumkan di sana, silahkan untuk membawa dokumen yang dibutuhkan terhadap harta kekayaan yang sudah dicantumkan di dalam LHKPN. Jadi klarifikasi itu secara teknis data yang dia miliki, termasuk yang KPK miliki dari pemeriksaan, kemudian di cross check, gitu kan, terhadap wajib lapor, apakah kemudian sesuai dengan data yang dia masukkan di dalam LHKPN-nya. Nah, berikutnya kemudian dilakukan analisis lebih lanjut setelahnya, begitu. Dari Jakarta, Adrian Fala Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima anugerah Brevet Wing Kehormatan Penerbangan TNI Angkatan Udara yang disematkan oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di lapangan penerbangan Halim Perdana Kusuma pada Rabu 8 Maret 2023. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima anugerah Brevet Wing Kehormatan Penerbangan TNI Angkatan Udara yang disematkan oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di lapangan penerbangan Halim Perdana Kusuma pada Rabu 8 Maret 2023. Menhan Prabowo yang turut didampingi Kepala Staf Angkatan Udara ini diberikan kesempatan untuk melakukan joy flight dengan menggunakan pesawat F-16 bersama dengan pilot komandan Skadron Udara 3. Setelah melakukan penerbangan singkat di atas ketinggian 1000 kaki, dilanjutkan seremoni penyelamatan Brevet Wing Kehormatan Penerbangan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, penyematan Brevet Wing Kehormatan Penerbangan kepada Menhan Prabowo ini yakni sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan dukungannya dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Pasca investigasi atas kasus yang menjerat ex-pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh menegaskan jika Rafael secara resmi dipecat. Awan menyebut Rafael dinilai tidak melaporkan LHKPN secara benar dan tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak, serta terindikasi melakukan upaya penyembunyian harta kekayaan. Pasca investigasi kasus yang menjerat ex-pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh menegaskan jika Rafael secara resmi dipecat. Lebih luas, Awan menyebut Rafael terbukti tak patuh dalam hal pembayaran pajak serta tidak melakukan proses pelaporan LHKPN sesuai ketentuan perundang-undangan dengan benar. Dirinya pun menambahkan bahwa Rafael tidak melaporkan harta kekayaannya ini dengan sepenuhnya, serta melakukan pengatasnamaan sebagian aset kekayaan kepada pihak terafiliasi. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi perantara
yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Yang keempat, terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari hasil atau temuan bukti dalam audit investigasi itu, Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.